menjadi pertanyaan, kemana pemerintah selama ini, kemana utang kita itu dipakai. Yang kami inginkan dari gereja hanya keteladanan. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan pelaku UMKM di wilayah wisata Danau Toba. Seperti yang kita tahu nih Bapak Ibu, bahwa wisata Danau Toba akhir-akhir ini menjadi wisata yang sangat digandrungi. Bahkan baru-baru ini Danau Toba dipilih untuk menjadi tempat pelaksanaan event internasional, yaitu F1 Power Boat. Jadi dapat dikatakan bahwa wisatawan lokal dan internasional sudah hadir nih di Danau Toba. Di tengah maraknya pembangunan yang sangat masif di Danau Toba, bagaimana sih sebaiknya masyarakat, jemaat, dan juga pegiat atau pelaku UMKM mempersiapkan diri dengan ragam perubahan yang akan terjadi? Bersama Amang Tigor Siahaan kita akan membahasnya. Tanpa berpanjang lebar, kita sambut Amang Tigor Siahaan yang juga merupakan pemilik Pilty Coffee. Halo Amang. Horas, salam. Shalom Amang. Terima kasih Amang sudah hadir dari Siborong-Borong ke PR Amang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk undangannya. Ya. Amang sehat Amang ya. Sehat. Di awal tahun ini kita penuh semangat baru nih Mang ya. Ya, tentu tahun 2024 penuh dengan tantangan. Ya, seperti kita tahu tahun ini kita memilih pemimpin ya. Iya. Waduh, ada pesan ini. Jangan lupa gunakan hak suara ya Mang ya. Ya. Oke Mang, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai pemilik Pilty Coffee Amang, kita akan membahas bagaimana sih sebaiknya jemaat, masyarakat, pegiat juga pelaku UMKM di wilayah wisata Danau Toba mempersiapkan diri ya Mang. Karena kan kemajuan ini juga membawa perubahan yang besar Mang, yang sangat signifikan begitu. Jadi saya akan banyak membahas itu bersama Mang. Tapi sebelumnya Mang, saya ingin pertama sekali bertanya. Saya search bahwa Amang ini adalah fotografer profesional. Mengapa seorang fotografer profesional dari kota akhirnya pulang lagi ke Siborong-Borong dan membangun usaha? Silakan Amang. Baik, terima kasih Neti Boru Pasaribu. Terima kasih Nang. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Edward Tigor Siahaan. Saya lahir di Tarutung di Tapanuli Utara berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Benar, karir saya adalah seorang fotografer. Saya menggeluti dunia fotografi sudah lebih dari 30 tahun. Ya, saya dulu fotografer corporate di Jakarta. Juga sebagai dosen fotografi di London School. Lalu tahun 2013 bersama keluarga kami memutuskan pindah ke Bonapasokit. Hanya kami merasa sudah cukup tinggal di kota besar di Jakarta yang penuh dengan hiruk pikuk kota metropolitan, penderitaan. Waduh. Ya, penuh dengan rutinitas. Ya, tak lebih kita hanya sekedar bertahan hidup, cari makan di sana. Tapi di Bonapasokit kami rasa kami lebih bermakna hidupnya, sekaligus menikmati hidup, karena Bonapasokit kita ini indah sekali. Kita memiliki gunung, memiliki bukit, lembah, sungai, air terjun, danau yang indah sekali. Sayang sekali kalau kita tinggalkan itu. Itu sebabnya setelah kami merasa cukup. Dalam arti kami sudah memperoleh berkat yang cukup dari Tuhan. Dulu mungkin ketika saya merantau ke Jakarta mintanya 5, tapi Tuhan memberikannya berlipat-lipat ganda. Sudah waktunya kami menjadi manusia yang berguna. Apa yang kami peroleh selama di tanah rantau berupa pengalaman, pengetahuan, jaringan akan berguna di Bonapasokit. Jadi itu misi kami, ingin menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat, sekaligus memajukan Bonapasokit. Ya. Ini menjadi pesan yang sangat menyentuh untuk saya sendiri ya Mang. Bagaimana kita tahu bahwa ada banyak sekali anak-anak Batak ini yang berhasil di kota, dan Amang salah satunya yang terpanggil untuk pulang dan memajukan Bonapasokit juga. Mungkin pesan ini boleh nyampe ke teman-teman semuanya untuk memajukan juga Bonapasokit kita yang kita cintai ini. Selanjutnya Mang, selain Amang merasa bahwa Amang perlu menjadi, seperti yang Amang sampaikan tadi, menjadi orang yang lebih berguna memajukan Bonapasokit. Di awal 2013 Amang kembali ke Bonapasokit, apakah Amang sudah melihat bahwa wisata Danau Toba ini memiliki tanda kutip potensi yang sangat besar begitu Amang? Tidak. Kami hanya pulang begitu saja. Nanti
dalam percakapan ini Iya. nanti dalam editnya mungkin ada saya lampirkan foto-foto bagaimana kami pindah dari Jakarta. Iya. Kami hanya berserah kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kami di Bonapasogit. Kami nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, pokoknya pindah saja. Iya. Jadi 2013 kami hanya yakin bahwa kami udah punya ini ya, istilahnya mantap. Iya. Tahu mantap? Boleh dijelaskan nama saya juga nggak tahu. Makan tabungan. Waduh. Oh iya. Jadi kami ikutin saja, tapi kami juga melakukan perjuangan. Ya kami, saya karena penulis juga ya. Jadi saya bikin tulisan waktu itu di Harian Kompas, Iya. mengingatkan pemerintah bahwa Danau Toba itu adalah milik Republik Indonesia. Jadi jangan diabaikan pembangunannya. Kalau memang Danau Toba itu masih milik pemerintah, ya harus dibangun. Kalau tidak, ya kami akan cari pemimpin yang mau membangun, pemimpin entah negara lain atau siapalah gitulah yang mau menjadikan Danau Toba ini menjadi tempat yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Jangan sia-sia kita seperti di awal tadi saya katakan, kita punya gunung, Iya. punya bukit, punya lembah, punya terjun, punya danau, tapi tak bermanfaat. Pembangunannya amburadul. Nah, kita minta pemerintah membangun. Itu sebabnya tahun 2016 mulailah pembangunan. Sejak Presiden Jokowi menghadirkan pembangunan di sini berupa Bandara Silangit, menghadirkan penerbangan dari Jakarta ke Silangit, ya. Akibatnya kita kayaknya lepas dari ketertinggalan dari dunia yang gelap, ya. Ya, akhirnya kita bisa terbang kemana-mana dari Bandara Silangit gitu loh. Ya. Ini lagi-lagi menginspirasi, Mang, menurut saya. Ya. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, Amang. Saya pikir tadi Amang 2013 kembali ke Bonapasogit, Amang sudah melihat celah cuan. Biasanya anak-anak Gen Z bilang celah cuan, tapi justru Amang sebagai jemaat HKBP juga, Amang menyuarakan apa yang perlu disuarakan terkait Danau Toba, Mang, ya. Berarti Amang pemerhati juga sebenarnya, Mang. Aktivis. Kita berjuang. Ya. Kita berjuang agar perusak alam dihentikan, agar pembangunan di sini benar-benar ramah lingkungan. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun membelakangi Danau Toba, jangan membelakangi sungai. Ya. Ikuti aturan izin izin pembangunan berupa MB, uruslah gitu loh, supaya Danau Toba ini sama dengan tata kota yang kita lihat di negara lain. Katakanlah seperti di Swiss atau di Italia atau di negara maju lainnya. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan, Amang, ya, tapi kita juga memperhatikan. Ya, saya pikir Danau Toba harus memberi kesejahteraan bagi warganya, ya. Orang Batak itu diberkati Tuhan dengan alam yang sangat indah, tidak kalah dengan negara lain. Harusnya kita sejajar, ya, kesejahteraannya dengan negara lain. Katakanlah seperti Italia, mereka punya Venice, hanya kalau di sini katanya Bondar kali ya, atau Binanga. Tapi lihat jutaan turis datang setiap tahun ke tempat itu. Harusnya juga jutaan orang datang ke Danau Toba gitu loh. Ya. Selanjutnya, Mang, tadi kita udah bahas panggilan Amang untuk kembali ke Bonapasogit. Selanjutnya 2013 Amang pulang ke Bonapasogit. 2016 Amang memulai pembangunan Piltikoff, ya, Mang, ya. Jadi gini, 2013 kan kami pindah. Jadi kami kan nggak punya katakanlah pekerjaan tetap, ya. Kerjanya tadi apa namanya? Menulis. Mantap. Oh, mantap. Ya, jangan tabungan aja, ya. Akhirnya kita jenuh juga. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya dalam waktu dekat ini? Jadi istri saya dulu pernah kerja di Hotel Mandarin. Istri saya Vera Boruh Tauruk, ya. Dia dulu bekerja di Hotel Mandarin, jadi terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian istri saya juga mengikuti kursus ini bahasa Inggris, ngambil sertifikat sebagai guru dari TBI. Kemudian dia pikir ini akan berguna. Lalu mengajarlah secara istilahnya ya ekskul ya di SD di Balige, Sibutuan di gunung-gunung sana gitu loh. Nah, ya kita kan posting ya setiap kegiatan kita di medsos gitu loh. Ternyata diikuti orang. Wow,
ada loh orang kota mau ngajar di gunung-gunung. Terus satu hari istri saya waktu pulang ngajar ya, sore hari kan ekskul ya, sore hari ngajarnya pulang jatuh dari sepeda, guling-guling di bukit gitu loh, ke jurang gitu loh. Wow, banyak sekali orang sangat prihatin gitu loh. Nah, jadi saya pikir wah ini kalau terus-terusan begini wah repot nih. Ya, akhirnya kami bikin belajarnya di teras rumah kami. Rumah kami yang kami kontrak ya. Jadi bukan milik sendiri di Bali G di Onan Raja itu. Dekat gereja HKBP ini, Bali G. Ya. Nah, kita bikin kursus itu. Muridnya makin ramai sekali. Terus kami punya sedikit lahan di kota Siborong-Borong. Ya, lalu saya pikir kenapa kita nggak formalkan aja. Lalu kami bangun. Jadi bangunan yang permanen, yang keren, standarnya seperti tempat kursus bahasa Inggris anak-anak kami. Ya, anak kami ada 2, Timotius dan Natasha, dulu belajar bahasa Inggris di TBI. Kenapa nggak itu aja kita ini copy paste gitu loh, ruangannya. Lalu kita bikinlah seperti itu. Lalu keren sekali. Banyak anak-anak Siborong-Borong, anak Baligi, anak Tarutung datang belajar ke Siborong-Borong. Namanya Let's Speak English gitu loh. Nah, itu tahun 2014 kami mulai kursus yang di Siborong-Borong. Nah, terus kami pindah ke Siborong-Borong, dari Balige ke Siborong-Borong, ke Lubus Regar persisnya, bangun rumah di sana. Nah, di sana juga kami bikin kursus bahasa Inggris untuk menampung anak-anak dusun Parhasioran dan anak-anak Lubus Regar. Nah, itu tidak berbayar, gratis. Malah istri saya nyiapin minuman ya sama makanan kecil gitu loh, ya, untuk anak-anak kampung itu, dan diajarkan mereka sebelum datang belajar harus bersih, kukunya harus bersih, semua harus mandi, nggak boleh bau, ingus momonnya nggak boleh. Ya gitulah ya, bagaimana supaya rapi, bersih gitu loh, dan buang sampah, budaya antri diajarkan semuanya. Nah, lama-lama rupanya kegiatan kami ini diikutin orang, termasuk dari luar negeri. Satu hari datanglah surat dari Belanda, dari Dordtwin College ya, menyurati apakah mereka boleh nggak kirim mahasiswanya untuk magang di Siborong-Borong, di tempat istri saya. Wow, kita terkejut dan terheran-heran. Kok bisa ya gitu loh. Jadi pendek cerita, datanglah ini mahasiswanya magang di sana. Sebenarnya mereka magang soal pertanian. Tapi kita bikin perjanjian, oke, boleh magang di sini, bantu melakukan penelitian tentang pertanian. Tetapi habis itu sorenya mengajar bahasa Inggris, gitu loh. Nah, cocok lah kan, gitu. Akhirnya diikuti juga dari negara lain. Ada dari Jerman, ada dari Inggris, ada dari Ceko. Jadi dusun yang kecil itu tiba-tiba jadi kayak Eropa gitu loh. Banyak turis yang datang. Ya, padahal mereka lagi magang belajar pertanian gitu loh. Jadi awalnya kita siapin hanya 3 kamar. Lama-lama jadi bengkak. Jadi akhirnya kita bikin 6 kamar. Nah, terus lama-lama kok kita jadi capek kali ya ngurusin orang barat ini. Tadinya perjanjiannya mereka masak sendiri. Kita siapin kayak dapur umum ya, mereka kita siapin kompor dan sebagainya lah. Nah, mungkin seminggu masih istri saya inilah hanya ngatur-ngatur aja. Tapi lama-lama karena mereka bilang, masakan istri saya very very delicious gitu ya. Istri saya. Tapi lama-lama lu jatuh HP. Kalau gitu kita bikin aja sekalian ini kedai. Akhirnya terpikirlah kami bikin aja kedai sekalian. Wah, enak banget nih orang barat kita masakin gitu loh. Akhirnya kita bikin kedai. Jadi awalnya kita bikin kedai kopi Piltik. Nah, kenapa Piltik? Ini berangkat dari karir saya itu sebagai fotografer. Piltik kan jepret ya. Ya gitu, atau gitar gitu, tapi saya ambil yang ke jepretnya, fotografinya. Nah, jadi 2016 kita mulai, tanggal 10 Desember 2016 kita buka, dipimpin doa oleh Inang Pendeta Marsya Silain. Ya, sangat sederhana, kita nggak undang siapa-siapa, hanya kami aja sama keluarga kecil gitu loh. Nah, dengan doa itu diantarlah kami untuk kerja keras, membuat standar kedai kopi modern yang bersih, yang ramah, dipercaya,
Ya begitulah perjalanannya sampai sekarang udah 7 tahun. Ya, berangkat dari ketidaktahuan ya. Jadi kami tidak mengerti kopi. Istri saya juga tidak mengerti kopi. Tapi kami sering minum kopi di tempat-tempat keren ya di Jakarta. Tapi kami tidak tahu kopi, bagaimana cara membuatnya. Kami hanya mengikuti magurbak. Tahu magurbak? Apa tuh, Mang? Bukan magurbak. Iya. Marguru di Bagasan. Oke. Nah, learning by doing. Iya, ya benar, Mang. Ya gitulah. Jadi akhirnya sekarang 7 tahun kami yakin Piltik Coffee itu telah menjadi bagian dari milik orang Batak. Dengan tagline-nya minum kopi Piltik biar nggak ritik. Oke. Tadi Amang jelaskan bahwa Piltik Coffee ini awalnya dari kedai kopi Piltik, kemudian 7 tahun sampai hari ini sudah menjadi kedai kopi yang modern, bersih dan satu lagi profesional. Kami memiliki barista yang terpelajar, terdidik, terampil, tidak kalah dengan coffee shop di. Kami baru pulang dari Eropa, kami bandingkan barista kami dengan barista yang di negara lain seperti di Swiss, di Jerman, di Italia, nggak kalah lah. Baru Batak itu, ya, hebat-hebat. Sebelum sampai di titik menjadi kedai kopi yang modern, bersih, profesional itu, Amang, apa pergumulan-pergumulan yang sering Amang alami di awal-awal membangun? Misalnya mungkin jalan yang tidak mendukung atau stereotip orang Batak biasanya bilang apa jago-jagoan doi main kedai kopi gitu. Gimana, Mang? Iya, jadi ini pertanyaan penting sekali nih didengar oleh kawan-kawan saya yang investor, yang calon investor maupun yang setelah sudah investasi di sini. Jadi gini, kita sebagai investor ya tidak cukup hanya punya konsep. Jadi kita tidak cukup hanya konseptor, investor. Kita juga sebagai eksekutor juga, sebagai auditor juga. Jadi semua one man show. Kita harus kuasai semuanya. Kalau tidak, wah ngeri banget di sini. Medan perangnya beda. Kalau kita mungkin buka usaha di Jakarta atau di Bali atau tempat wisata lainnya mungkin gampang ya. Cukup kita punya konsep atau punya ide ya, lalu punya uang, mungkin langsung jalan karena banyak di sana tersedia ekosistem udah terbentuk. Tapi di sini belum ekosistemnya. Aduh, cari apapun susah gitu loh. Nah, bicara soal SDM, nah jadi kami ingin merubah paradigma. Katanya Batak itu enggak ramah, Batak itu kasar. Siapa bilang? Datanglah ke Piltik, buktikan gitu loh. Batak itu keren sekali, profesional. Tadi saya tidak mengatakan ramah ya, tapi profesional. Batak itu bisa mengambil posisinya dengan tepat. Dia how to greet the guest atau customer gitu loh. Say thank you, ya. Bagaimana setiap tamu datang itu dihargai, dilayani seprofesional mungkin gitu loh. Nah, tapi butuh waktu ya. Jadi kita kan sejak dulu dididik oleh orang tua kita dari mulai opung kita supaya jadi petarung bukan di bidang hospitality, tapi petarung di bidang lain, di bidang birokrat. Maka Batak banyak sekali jadi birokrat. Di bidang ahli komunikasi banyak orang Batak ahli-ahli di bidang pemasaran, bahkan jadi ahli motivator ya, termasuk pendeta ya kan, banyak kali pendeta yang HKBP maupun di luar HKBP. Kemudian juga Batak di bidang hukum. Dari 10 nggak terhitung ya, Bang. Dari 10 11 kali ya. Nah, jadi kita memang mendoakan seperti itu ya. Mungkin opung kita mendoakan Borhat Madamang, Borhat Madainang, itu pangaratoan. Tapi nggak diminta pulang supaya mengurus Danau Toba, mengurus Bona Posokitnya, hanya pergi merantau saja, tapi tidak didoakan agar kembali. Beda dengan suku lain atau bangsa lain seperti Itali, setiap mendoakan anaknya itu supaya anaknya juga kembali untuk mengurus tanah leluhur mereka. Itu sebabnya tempat wisata di seluruh Itali kita lihat itu yang mengurus itu adalah orang Itali, native-nya, bukan pendatang gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? SDM yang tinggal di Bona Pasogit ini, itulah yang kita panggil, kita rayu-rayu agar mau bekerja.
Iya. Nah, mungkin 3-4 tahun kami, waduh, belum menemukan pola yang pas bagaimana membuat rohani halak kita, membuat rohani raja, Boruni raja, anak Nyi raja, gitu loh. Tapi ingat, begitu sudah kita ambil hatinya Boruni raja, anak Nyi raja, mereka sangat loyal, sangat militan bekerja untuk Piltik gitu loh. Ya, jadi bangga mereka, bangga memakai name tag-nya itu, gitu loh. Bangga menceritakan dirinya bekerja di Piltik. Nah, jadi saya yakin Batak yang katanya tidak bisa di bidang hospitality itu gak benar. Itu hoax ya, mitos. Buktinya, iya, Mang. Orang Batak banyak terjun di bisnis hospitality berskala dunia. Kerja di Ritz-Carlton, di Hilton, di Marriott, di Kempinski dan sebagainya. Dan posisi mereka posisi penting gitu loh. Itu artinya apa? Batak itu hebat di bidang hospitality, tapi masih di tanah rantau, belum di sini. Nah, soal waktu aja saya pikir ya. Mungkin 5 tahun ke depan akan banyak orang-orang Batak rantau atau Batak diaspora kembali kemari mengurus Bona Pasugid ini. Artinya sebenarnya untuk mencapai titik ini pun dibutuhkan waktu juga, Amang ya, dan kerja keras tadi seperti Amang bilang membuat roha begitu, Amang ya. Iya, jadi kan gini ya, Batak itu kan dulu kan diberangkatkan dari Bona Pasugid atau dari tanah leluhurnya kan tanda petik dengan segala kekurangan ya. Tapi begitu di tanah rantau mereka kan jadi petarung ya. Iya, Mang. Gesit, tahan banting gitu ya. Harusnya mental itu juga harus ada di sini. Ketika kita berada di sini, mental itu harus sama. Jadi ketika saya di Jakarta sebagai fotografer tangguh, petarung, ya saya juga akan melakukan hal yang sama di sini. Ketika saya membuka usaha kedai kopi, ya saya juga harus petarung di bidang kopi. Kalau saya fotonya bertarung, di kopinya juga bertarung, makanya jadi fotokopi. Oh iya. Oke. Jokes bapak-bapak, Mang ya. Berbicara tentang hospitality ya, Mang. Yes. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan bertemu dengan orang Batak juga, Mang. Datang dari Jakarta. Orang yang terkenal juga di Jakarta, Mang. Beserta sebut aja namanya, kenapa kau ada keluarga gitu, Mang. Jadi dia berkunjung ke daerah Silalahi kalau aku nggak salah, Mang. Tahu Silalahi? Iya. Jadi dia mengeluh, beliau mengatakan terlalu kasar. Bahkan untuk hanya, aku mau bayar kok uang parkirku 5.000 karena biasanya wajar mobil 5.000. Aku dibentak-bentak, dimarah-marah, nggak boleh 5.000. Tapi dia memang benar-benar membentak. Sampai Amang itu kemudian membuat statement, sepertinya orang Batak di kampung ini belum siap dengan wisatawan-wisatawan yang akan datang. Ini juga berkaitan, Amang, dengan ini masa liburan. Saya melihat, Amang, di sosial media ada orang yang mengomentari orang Batak ini terlalu kasar, nggak ramah, tidak welcome dengan yang datang begitu, Amang. Jangan-jangan memang benar, Amang, masyarakat kita ini mungkin belum siap atau bagaimana tanggapan Amang? Tapi ini menyinggung perasaan orang kali ya, kalau jawaban saya. Tapi maafkan daku ya. Sebenarnya orang-orang seperti itu coba cek dia pergi paling jauh kemana. Jadi orang yang komplain itu belum pernah traveling yang jauh. Jadi dia baru Jakarta, kampung, paling ke Bali. Tapi coba pergi. Pernah nggak ke Eropa? Di Eropa itu memang ada orang yang ramah. Ada yang murah. Anda sekali makan aja harus bayar 300.000, 400.000. Giliran di Bona Pasugid Anda bayar 50.000, komplain. Anda tahu nggak parkir di Eropa berapa? Sekali parkir mungkin di atas 50.000. Di sini parkir 5.000 Anda marah. Di tanah leluhur Anda, mungkin saja saudara Anda itu yang ngomel-ngomel tadi. Terus tahukah Anda? Ke kamar kecil di Eropa, Anda bayar harus 2 euro. 2 euro itu sama dengan sekitar 30.000 sekian. Setabi Holland membuang air kecil aja, Anda harus bayar segitu.
Terus Anda di sini bayar 2.000 perak komplain. Ya saya pikir ya butuh waktu aja. Ya. Nah di sini kita bukan mau membela diri. Ya, Ini ada proses. Eropa peradabannya sudah jauh. Nah kita baru mulai. PILTIK itu baru 7 tahun. Jadi kasih waktu ke kami mungkin sekitar 10 tahun lagi. Kami jamin, kami para pelaku wisata di kawasan Danau Toba ini bisa mengejar ketertinggalan kami, bisa sama dengan di Singapura atau di negara lain. Asal syaratnya adalah pemerintah harus hadir. Ya. Nah, memang pemerintah ada di kawasan Danau Toba ini membantu kami. Ya. Mereka bikin regulasi enggak? Mungkin itu orang-orang yang belum dididik, itu petugas parkirnya, petugas toiletnya mungkin juga enggak di training. Ya hadirlah pemerintah. Berilah bantuan, bangunlah toilet yang bagus, didiklah petugas parkir itu, bantulah mereka, kasihlah uang itunya, apa istilahnya basicnya ya, kayak gaji pokoknya, sehingga mereka nyaman. Terus latihlah mereka bagaimana bersikap kepada tamu. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh pemerintah? Jangan hanya menyalahkan rakyat, jangan menyalahkan orang Batak. Buktinya Batak yang ada di Bali, coba jalan-jalan dari Kuta, Seminyak, Legian sampai ke Canggu sana, siapa? Orang Batak itu. Yang punya pub, punya apa namanya itu, kafe, punya restoran, banyak orang Batak di situ. Kok bisa mereka meng-welcome orang Eropa? Bisa meng-welcome orang dari Australia? Bisa meng-welcome dari Jepang? Bisa? Batak loh itu. Ya. Kita akan banyak nanti membahas tentang pemerintah, Mang. Tapi Ya, jangan. ini soalnya udah tensi naik ini. Oke, tenang dulu, Mang, tenang dulu. Siap. Kita masih akan membahas basic-basicnya dulu, Mang. Siap. Ya. Setelah 7 tahun PILTIK berdiri ya, Mang, apa yang Amang rasakan perubahan paling besar yang terjadi di kawasan wisata Danau Toba? Ya, jadi Kemajuannya, Mang. seperti tadi saya sampaikan, kami melihat Danau Toba ini kaya sekali. Iya. Tapi ya belum ada yang melihat potensi kita ya, berupa tadi saya katakan gunung, saya ulang-ulang ini ya. Ya. Bukit, nanti dipotong aja lah ya. Bukit, lembah dan seterusnya itu adalah kekayaan kita, tapi tidak ada yang melihat itu sebagai potensi. Nah, belum lagi hasil olahan buminya berupa kopi, berupa nanas, jagung, pisang dan sebagainya. Tak ada yang mengolah itu, ya begitu aja gitu loh. Nah, saya pikir ini luar biasa. Ya, kebetulan saya fotografer, memiliki kesempatan bepergian ke berbagai tempat, melihat bagaimana di daerah lain menjadikan tempat mereka itu jadi destinasi wisata. Saya pikir ini Danau Toba bisa banget gitu loh. Nah, jadi kami mulailah dengan membuka coffee shop tadi itu, karena tuntutan mahasiswa itu ya yang magang itu. Akhirnya kami seriusin ya, mengambil bahan lokal kopinya, kopi dari kawasan Danau Toba, khususnya dari Siborong-Borong ya. Jadi Siborong-Borong dan sekitarnya, kopi itu kami kumpulkan dari petani, kami olah jadilah Arabica ya, yang paling bagus karena kami kerjakan sendiri. Kemudian nanas dari Sipahutar itu banyak sekali ya, kami bikin itu. Nanti Inang bisa coba itu yang tadi cake itu. Ya, jadi emang Tigor ini membawa oleh-oleh teman-teman untuk kami Birotik. Yes. Ya, promo lah, promo. Ya. Nah, jadi kemudian orang juga bingung awalnya, kok ini PILTIK bikin kedai kopi bukan di jalan utama, bukan di jalan yang ramai dilintasi kendaraan. Jalan yang menuju ke kedai PILTIK itu jalannya sepi, sunyi sejam. Kalau malam hari gelap gulita, hantu pun takut lewat. Awalnya karena gelap, tapi sekarang terang benderang dan orang datang ke PILTIK. Bahkan masih di pesawat hatinya sudah paha atau pon gitu kan. Cepatin dong biar nyampe ini minum kopi sama makan ombus-ombus. Gitu loh. Nah, kami memang berdarah-darah ya, setahun 2 tahun. Habis itu kami udah mulai katakanlah jalannya sudah lumayan bagus, kena COVID. Kena COVID, tutup lagi tuh ya, dari nol lagi gitu loh. Tapi kami udah percaya kalau COVID aja udah bisa kami lewati, ya kedepannya kami akan lebih yakin gitu loh. Nah, jadi usaha ini ternyata diintip oleh kawan-kawan dan itu memang misi kami. Kami ingin menjadi satu patokan
pariwisata atau standar pelayanan di kawasan Danau Toba. Jadi kita ingin jadi benchmarknya orang lain. Kita tidak hanya dari segi bisnis ya, tapi benchmark dari bagaimana kita bisa bertarung gitu loh dengan medan perang yang masih bergerilya ini, ekosistem yang belum terbentuk gitu loh. Nah, puji Tuhan sekarang ini tempat-tempat keren sudah banyak ya, ada di Balige, ada di mana namanya Samosir ya, dari ujung ke ujung di Samosir udah banyak tempat bagus. Kemudian juga di Tarutung, kemudian di mana namanya Dolok Sanggul ya. Nah, kita berharap ini andai kata seperti tadi saya katakan pemerintah hadir menjadi pembimbing kami, pembina kami. Tidak hanya ngomong doang ya, jangan karena mau jadi nyalek aja atau jadi hadir ya, tapi benar-benar mereka mengayomi, memberi bantuan, pelatihan, bantuan fasilitas. Kami yakin dalam waktu 10 tahun ke depan pariwisata Danau Toba itu bisa mensejajarkan diri dengan pariwisata yang sudah jadi seperti di kota lain ya, seperti Bali, Singapura dan sebagainya. Dan saya yakin melalui pariwisata ini membuat transformasi baru di kawasan Danau Toba. Masyarakat kita juga akan jadi rapi, bersih, lebih welcome gitu loh. Saya beberapa kali berkunjung ke Piltik, Amang. Yes. Saya menyaksikan memang Piltik ini selalu ramai. Terima kasih. Saya juga melihat di postingan-postingan sosial media, orang-orang kalau datang ke wilayah Danau Toba, mereka akan selalu menyempatkan diri ke Piltik, begitu Amang. Piltik kan secara khusus dia bergerak di bidang makan kuliner, begitu Amang ya. Kopi iya. yang utama. Iya. Menurut Amang sebagai pelaku UMKM juga, apa hal bidang apa lagi yang bisa kita gali di wisata Danau Toba selain tentang kuliner dan kopi tadi, Amang? Banyak sekali, Inang, banyak sekali. Sayang saya sudah umur segini, makanya saya pingin sekali nanti generasi muda seperti anak saya, ya, anak saya Timotius Salomon Sian masih single, umur 26 tahun, melalui radio ini sudah, ini siapa tahu ada yang tertarik ya. Itoknya udah senyum di luar. Terus satu lagi baru kami Natasha Sonia Sihan juga sudah selesai kuliahnya dan sekarang membantu Piltik. Jadi dua-duanya. Saya melihat peluangnya banyak sekali. Di sektor apa? Pertanian misalnya. Ya, itu pertanian terkait dengan kopi, terkait dengan nanas, terkait dengan umbi-umbian seperti apa itu namanya ubi, gadong, ya itu sangat potensial ya. Tapi berorientasi tidak hanya kepada produksi pertanian itu, tetapi juga pariwisatanya. Jadi contoh orang bisa masuk kebun kopi. Ketika masuk kebun kopi kan beli tiket tuh, ya bisa menikmati aroma bau kopi, bunga kopi itu kan enak sekali melintasi jalan jejeran kopi itu. Kemudian di bidang peternakan, bayangin ternak di sini, waduh kita masa satabi ternak babi harus kita datangkan dari daerah lain. Ya harusnya di sini dong kita pengelang. Pengelang nomor 1 ya, Mas. Iya, untuk ulaun pesta kan kita wajib kan. Demikian juga sapi atau lembu ya atau kerbau. Kok enggak kita seriusin gitu loh. Tapi semua harus berorientasi pariwisata. Jadi kalau kita bikin kandang lembu, ya kandang lembu tuh yang keren, yang bersih, yang tertata sehingga orang bisa datang lihat kerbaunya. Kemudian nanti di ujung sana ada jual sosis, ya ternak babi, ada sosis babi. Waduh, enaknya bukan main ya kan. Gitu loh. Terus di bidang apa lagi? Kegiatan di air, olahraga air. Apa itu bikin yang berdiri standing istilahnya itu ya, atau kayak kano dan sebagainya. Terus apalagi wisata itu keliling Danau Toba naik kapal sambil kita bisa nginap di sana kayak di Labuan Bajo gitu ya. Bener. Bisa juga olahraga memancing ya kan. Syaratnya ya memang Danau Toba itu harus dibuat bersih. Tidak boleh ada lagi di sana penebangan hutan. Tidak boleh lagi ada keramba-keramba yang jorok. Tidak boleh lagi buang sampah. Jadi tugas siapa itu? Ya negara.
tugas negara yang terkait dengan penegakan hukum negara, nggak mungkin kita, gitu loh. Tidak boleh lagi ada truk-truk yang ngangkut-ngangkut kayu itu. Bayangin kita mau bicara pariwisata, tapi truk-truk itu ada di jalan raya bersama dengan turis. Enggak jantungan tuh. Ya di belakang, di depannya ada truk-truk ngangkut kayu. Bagaimana safety-nya? Jadi kalau ditanya potensi banyak sekali, belum lagi potensi di bidang travel, hotel, ya, restoran, di apalagi cable car yang kayak di Swiss tuh dari titik A ke titik B. Itu menggerakkan ekonomi. Syaratnya adalah pemerintah harus hadir dan pemerintah menyiapkan infrastruktur transportasinya dan infrastruktur hukumnya, penegakan hukum, ya. Mungkin hukumnya sudah ada tapi mungkin nggak tegak gitu loh. Ya. Terima kasih, Mang. Seperti yang mau sampaikan tadi, ada banyak sekali potensi yang masih bisa terus kita gali dan kita banyak. Tunggu, saya teruskan sebelum lupa. Oke, Mang, silakan. Medis. Ya. Bayangin tempat kita keren begini, butuh rumah sakit yang keren. Ngapain kita pergi ke negara lain? Di sini dong kalau perawatan yang Anda sakit, maaf ya, sakit ginjal, yang perawatan butuh waktu panjang, bikin aja di sini rumah sakit untuk orang-orang yang sakit seperti itu. Kalau orang hanya tabrakan, luka, ya cukuplah rumah sakit di sini udah bagus lah itu, ya kan? Nah, kemudian ini terkait dengan apa istilahnya, kecantikan ya, perawatan. Nah, bikin dong di sini di tepi danau, di hutan pinus, ya kan? Sambil perawatan sambil memandangi Danau Toba, ya? Minum kopi piltik, ya kan? Coba, ya kan? Banyak sekali peluangnya. Belum lagi untuk lokasi convention ya. Jadi orang mau marpesta. Orang Batak kan kalau marpesta 1.000 orang, 2.000 orang. Nah, itu butuh ruangan besar. Nah, harusnya ada. Kita udah punya, Mang, convention hall Jaytun Silangit. Oh, Jaytun. Oh iya, benar juga ya. Ya itu dia, nanti akan diikuti yang lain tuh. Nah, terus apa lagi? Di bidang handicraft. Ya, untuk oleh-oleh, untuk souvenir, untuk ulos, untuk bride-nya, pengantin Batak gitu loh. Banyak. Di bidang musik. Masa gak ada sekolah musik yang mumpuni di sini? Orang Batak katanya pintar nyanyi. Tapi ironis kan, kita tidak punya sekolah formal di bidang musik di sini. Coba. Itu peluang. Di bidang apa lagi? Pendidikan udah dimulai oleh keluarga Pak LBP ya. Nah, harusnya ada lagi nih. Jangan hanya satu itu, diperbanyak yang high quality. Sehingga orang dari kota besar, anaknya sekolah di sini. Mungkin karena lebih aman, karena boarding school ya. Gitu loh. Jadi anak-anaknya tidak akan berkeliaran, tidak salah gaul gitu loh. Jadi ada banyak sekali potensi yang masih bisa terus kita gali dan kita kembangkan, Mang. Banyak sekali, banyak sekali. Ini mungkin menjadi motivasi ya, Mang, untuk teman-teman yang masih muda, yang saat ini mungkin masih memiliki ketakutan, keraguan untuk membuat usaha di Danau Toba gitu. Mungkin ada perasaan akan ditolak atau tidak akan berkembang. Ini teman-teman, ada Amang Tigor yang sudah berhasil dengan Piltik Coffee-nya. Dan ada banyak sekali yang masih bisa terus kita kembangkan untuk kemajuan wisata Danau Toba begitu, Mang ya. Oke, selanjutnya begini, Mang. Wisata Danau Toba ini adalah salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kan Danau Toba dipilih menjadi venue pelaksanaan F1 Powerboat gitu. Saya searching, Amang, bahwa pemerintah mengharapkan ada lebih 13 juta wisatawan yang akan hadir di sekitaran wisata Danau Toba untuk menyaksikan F1 Powerboat itu, begitu, Mang. 13 juta? Iya, Mang. Nggak salah itu. Menurut riset saya. Atau mungkin akan saya ini lagi perbaiki nanti, Mang, gitu. Dari sisi wisatanya, Mang. Tapi dari sisi masyarakat setempat, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut banyaknya perubahan yang akan terjadi di wisata Danau Toba ini, Mang? Ya, ini tergantung sudut pandang ya. Mungkin pemerintah sudut pandangnya seperti itu, membuat acara yang megalomania atau raksasa atau yang skala besar. Tapi bagi kami yang tinggal di sini, bukan soal besarnya, tapi kesinambungannya. Jangan karena ada acara itu
seminggu dan 3 hari sesudah pesta itu, acara itu saja yang rame. Habis itu malam kudus. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Kami butuh yang konsistensi, berkesinambungan. Nah, harusnya menurut sudut pandang kami, pemerintah harus menggali apa yang menjadi bagian yang endemik dengan kehidupan orang Batak atau kehidupan masyarakat di Danau Toba ini. Bukan yang mendatangkan kegiatan-kegiatan yang spektakuler dari sana, tapi hanya singkat gitu loh. Harusnya yang jangka panjang, yang nafasnya panjang. Contoh, di Seborong-borong apa potensinya? Di sana ada pacuan kuda. Harusnya pacuan kuda lah yang ditaruh di sana kegiatannya. Berskala bagus, ya. Benar. Kayak di Australia gitu loh. Ada pacuan kuda yang membuat orang datang menonton. Karena itu memang ini kita DNA-nya orang Batak. Orang Batak. Sejak dulu kita mengenal pacuan kuda gitu loh. Terus lomba solu ya di danau. Kenapa tidak lomba solu yang tradisional? Tinggal pemerintah hadir di sana melatih mereka bagaimana supaya lomba solu kayak yang di Hong Kong atau di negara lain gitu loh. Ya, itu setiap minggu dibuat kegiatan itu, maka ada kalender tetap yang rutin. Jadi bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali oke lah boleh ya untuk tujuan promosi. Tapi habis itu apa? Lihatlah F1 tuh, habis itu apa? Di sana orang, aduh ampun deh. Ya, kembali dengan habitatnya jualan apa itu yang digantungan tuh. Saya nggak usah nyebut merek lah ya. Jual kopi sasetan, jual mie instan sasetan, ampun deh. Apa itu? Akhirnya siapa? Bukan turis yang datang. Orang-orang lokal. Terus mereka kesadarannya ya gitu deh. Makan, buang sampah tanpa dosa. Tanpa merasa berdosa itu. Tanpa itu perbuatan tercela. Buang aja begitu. Jatuhlah itu ke danau. Mau gitu. Nah, apakah pemerintah memikirkan itu? Saya nggak tahu. Pikir pemerintah sependek itu atau gimana gitu loh. Nah, harusnya pemerintah harus berbicara dengan kami gitu loh. Selaku yang sehari-hari ada di sini gitu loh. Kalau ditanya kami, apa Tigor yang akan dilakukan oleh pemerintah di Kampung Tigor di Siborong-borong? Ya, pacuan kuda. Kalau di Tarutung ini apa? Lomba itu misalnya apa itu di Sigeaon itu? Kegiatan apa? Gitu loh. Itulah apa yang kegiatan-kegiatan yang sehari-hari itu kita lakukan gitu loh. Ya. Mungkin ini menjadi masukan juga Mang ya untuk pemerintah untuk melihat identitas aslinya orang Batak itu apa untuk terus dikembangkan begitu Mang. Iya. Saya juga sekalian mau klarifikasi Mang, bukan 13 juta tapi 1,3 juta. Kurang komanya Mang. Iya, itu juga enggak benar, enggak pernah tercapai, itu hanya mimpi saja. Ya. Untuk mencapai 100.000 pun enggak tercapai kok. Ya, mungkin ya, ini harapan. itu bisa dicek di Bandara Silangit. Kita bisa lihat kok. Kami kebetulan ada punya kedai di sana. Tidak ada itu turis. Masa orang datang ke Danau Toba lihat ngebut-ngebut balap-balap besi di air? Ya. Harusnya sesuatu yang bersifat tradisional. Ya. Tradisional itulah yang menjadi daya tarik, menjadi magnet pariwisata sebagaimana di Vietnam, di Thailand gitu loh. Bagaimana negara itu menghidupkan tradisional untuk jadi atraksi wisata ya. Bukan dari luar negeri dicangkokkan di Danau Toba. Itu gak bagus. Karena pendek. Kami lihat itu mubazir, sesuatu yang sia-sia. Mungkin saja untuk tujuan promosi boleh, tetapi saya pikir bukan terus-menerus gitu loh. Ya. Jadi selain baik, kalau menurut Amang tadi itu mungkin hanya sebagian promosi, tapi ada kegiatan-kegiatan endemik yang harus terus dikembangkan begitu. Betul. Amang. Jika hal ini pun dikerjakan Amang, akan ada terjadi perubahan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat Amang supaya benar-benar boleh hidup berdampingan, tidak terkejut, tidak tertinggal? Ada yang seperti ini Amang, ada komentar yang mengatakan seperti ini. Nanti pariwisata Danau Toba dikembangkan, justru orang lain yang bekerja. Masyarakat setempatnya justru tersisih begitu. Ada yang tanggapan-tanggapan seperti itu. Bagaimana Mang menanggapinya, Mang?
Tadi saya sudah katakan ya, Batak populasinya di dunia ini kurang lebih 10 juta. Hanya 10% yang tinggal di tanah leluhurnya. Mungkin nggak nyampe 10%-nya. Nanti masing-masing kita ingatlah siapa keluarga kita yang masih ada di tanah leluhur. Nah, berarti ada sekitar 9 juta ya. 9 juta ada di tanah rantau itu, di apa namanya, di perantauan ya, entah di Siantar, entah di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, di luar negeri. Nah, mereka ini sudah hidupnya bagus secara ekonomi. Pendidikannya juga bagus, yang bergelar profesor, doktor banyak, yang jenderal juga banyak. Ya. Gitu loh, pengacara lebih banyak, ya kan. Nah, ini yang kita harapkan, mereka memiliki hubungan batin ke tanah leluhurnya. Akhirnya mereka akan investasi di sini. Investasi tidak hanya membawa uang, tapi membawa jaringan, networkingnya mereka, membawa sumber daya alam, membawa sumber daya manusia dari tempat lain kemari untuk dilakukan transfer knowledge ya, transfer skill dan sebagainya. Nah, jadi katakanlah ada 50% aja dari 9 juta tadi, berarti ada 4,5 juta. Ya, mungkin tahap awal mereka datang kemari sebagai turis ya, liburan dulu. Berarti ada 4,5 juta. Jika 4,5 juta ini benar-benar militan, dia sebagai orang Batak, dia misalnya seperti saya marga Siahan yang tahu gitu akarnya, pasti akan tertarik untuk datang ke tanah leluhur untuk melihat opungnya, melihat sanak saudaranya yang ada di Bonapasogit. Berarti ada sekitar 450%, 10% aja dari 4,5 juta tadi. Kalau mereka liburan di Danau Toba ini untuk lihat-lihat atau apa istilahnya ya, healing-healing tipis. Ya, healing tipis atau melihat potensi ya. Nah, sekaligus berziarah dengan melihat opungnya gitu. Berarti ada 450.000. Kalau mereka selama liburan di sini, katakanlah spendingnya itu ada 3 juta aja. 3 juta kali 450.000, uangnya berapa itu? Wow, triliunan ya. Nah, triliunan ini yang menggerakkan ekonomi di sini. Nah, setelah jangka 2 tahun, 3 tahun, tadi awalnya kan lihat-lihat nih, lama-lama kan tertarik. Sebagaimana kita orang Batak juga banyak investasi di Bali. Awalnya kan lihat-lihat, nah lihat-lihat tertarik, jadi buka usaha di sana. Nah, harusnya begitu. Lihat-lihat dulu, nanti lama-lama akan tertarik. Nah, sekarang juga orang Batak investasi sini kan udah banyak juga gitu. Di Samosir ada, di Balige ada, di Dolok Sanggul juga ada. Nah, ini soal waktu aja, gitu loh. Jadi dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan, Danau Toba ini ya bisa mengejar ketertinggalan. Jadi F1 itu nggak kami perlu butuhkan lagi. Yang kami butuhkan adalah Batak diaspora agar investasi di sini. Mari kita gotong royong memajukan pariwisata Danau Toba. Mari kita jadikan sumber daya alam yang diberikan Tuhan kepada bangsa Batak ini menjadi sumber kesejahteraan bagi kita semua. Gitu loh. Jadi sudah waktunya arus balik. Jadi Batak diaspora itu atau Batak rantau itu sudah waktunya untuk berinvestasi di tanah leluhurnya di berbagai bidang sesuai dengan talenta masing-masing. Seperti tadi di awal saya katakan, di bidang medis, di bidang olahraga, di bidang kuliner, di bidang penginapan dan sebagainya. Gitu loh. Ya, jadi panggilan untuk teman-teman Batak dimanapun berada, udah saatnya kembali ke Bonapasogit dan memajukan daerah sendiri, begitu Amang. Dari tadi Amang ini banyak sekali menyinggung tentang tanggung jawab dan apa yang sebaiknya dikerjakan oleh pemerintah, begitu Amang. Sebagai seorang aktivis Amang, bagaimana Amang melihat apa yang pariwisata yang sudah terjadi di Danau Toba ini? Apa yang sudah terjadi tapi sebaiknya menurut Amang nggak perlu sebenarnya dilakukan, dan apa yang sebaiknya dilakukan terkhusus untuk kerjasama antara aktivis, pegiat, pelaku UMKM dengan pemerintah Amang?
Ya ini tahun politik ya. Ini kalau bicara begini jadi agak repot nih. Tapi jangan ada yang tersinggung ya. Saya tidak berpihak ke manapun ya. Ya, saya berusaha untuk memberikan pandangan yang objektif ya. Indonesia ini sudah merdeka 78 tahun ya. Sudah waktu yang cukup panjang ya. Negara lain kurang dari kita sudah melaju di berbagai bidang, di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang apa saja. Ya, di bidang pariwisatanya bahkan kita sekarang udah kalah dengan Vietnam. Padahal itu negara yang kecil gitu loh ya. Nah, di industri kopinya juga kita kalah. Kapasitas produksi kita kalah jauh dengan Vietnam. Karena apa? Ya kita nggak tahu apa kerjaan pemerintah. Jadi kalau menurut saya sih tanggung jawab pemerintah harusnya sejak dulu harusnya ada. Karena udah 78 tahun menjadi pertanyaan kemana pemerintah selama ini, kemana utang kita itu dipakai, itu loh, kemana sumber daya alam kita punya nikel, punya tambang lainnya, batu bara, kemana uangnya, kemana hasil hutan kita dipakai, kemana pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu selama ini. Pemerintah harus bertanggung jawab. Nah, jadi kalau berharap, ya nggak tahu lagi apa yang mau kita harapkan. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan apa yang kita harapkan. Ya, saya pikir pemerintah sendiri menjawabnya, bukan kami, bukan rakyat gitu loh. Rakyat kecil ini taunya apa? Hanya patuh pada apa yang dibuat oleh pemerintah. Suruh bayar pajak, kita bayar pajak. Waktu COVID, nggak boleh buka usaha, tutup. Nggak boleh keluar rumah harus pakai masker, pakai. Kita patuh aja, gitu loh. Jadi orang Batak itu sebenarnya paling patuh pada aturan. Orang Batak kalau pesta inget gak? Bisa sampai malam kan? Tapi ketika COVID, jam 3 bubar. Ya patuh pada arahan pemerintah. Jadi kalau pemerintah hadir sekarang ke Danau Toba, buat terima kasih banyak. Kami butuh bimbingan, butuh regulasi yang jelas. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh digeser kiri kanan, semuanya harus tegak. Kalau memang A, kalau hitam-hitam, nggak boleh dibikin jadi abu-abu. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang pemerintah itu bertanggung jawab, gitu loh. Ya, semoga harapan ini boleh didengarkan oleh pemerintah untuk kemajuan wisata Danau Toba juga tentunya. Terakhir, Amang. Ya. Tadi saya percaya bahwa kemajuan wisata Danau Toba ini ada pemerintah, ada masyarakat, ada penggeraknya yang di dalamnya. Hal ini juga termasuk adalah gereja. Terkhususnya HKBP, Amang. Bisa kita katakan bahwa jemaat HKBP tersebar begitu banyak di sekitaran wilayah Danau Toba. Sebagai jemaat HKBP juga, Amang. Boleh dikritik mungkin sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Apa yang mungkin perlu dikerjakan oleh HKBP, Mang, untuk mendukung pergerakan kemajuan pariwisata ini, terkhusus untuk mengedukasi jemaatnya, Mang? Baik, ini sensitif ya. Tapi saya kan HKBP. Militan loh. Dari opung saya HKBP, opung saya HKBP, saya HKBP. Bapak saya HKBP, saya HKBP, terus anak saya juga HKBP. Dan kami semua terdiri di HKBP dan setiap minggu bergereja di HKBP gitu loh. Jadi jangan ini ya HKBP asli. Jangan tersinggung ya. Nah, tapi gini, potensi HKBP luar biasa sekali. Dia ada di mana-mana, sistem hierarkinya bagus sekali. Artinya hanya satu ketukan aja semua bisa nyampe di mana-mana gitu loh, di pelosok-pelosok. Nah, jadi gereja harusnya salah satu penggerak ya, mendrive kemajuan masyarakatnya. Tidak hanya di sektor pariwisata, di berbagai bidang gitu loh. Karena gereja itu modalnya, saya katakan modal, itu hanya lonceng. Ketika lonceng dibunyikan di Palu ya, rakyat akan datang, akan mendengar apa arahan dari Amang Pendeta atau Inang Pendeta atau dari Sintua. Beda dengan politisi. Dia memanggil rakyat, harus dikasih makan, dikasih uang, macam-macam lah. Bikin spanduk, gereja tidak.
Gereja hanya membunyikan Lonceng. giring-giring. Nah, yang kami inginkan dari gereja hanya keteladanan. Pendeta itu harus seperti apa yang dikhotbahkan. Ya. Apa yang dikhotbahkan di mimbar, itulah yang sehari-hari kami lihat. Kalau di mimbar itu dikatakan harus hidup bersih, ya bersihlah gerejanya. Tidak boleh ada sampah. Saya mohon maaf, ini Amang Daniel ya. Saya suka ini sejalan dengan Amang Pendeta Daniel Harahap ya. Nah, jadi bersih itu modal awal gereja. Jadi gereja nggak perlu banyak melakukan hal, nggak perlu menasihati. Karena udah cukup hari Minggu itu udah lebih dari cukup itu. Jadi gereja harusnya memberi contoh aja. Gereja itu harus bersih dan kalau boleh terbuka 24 jam. Ya. Jadi gereja nggak boleh dikunci. Harus terbuka. Resiko kalau mau hilang itunya, organnya atau nanti hilang, Mang. Ya pasanglah CCTV. Ya. Biar kelihatan tuh yang mengambilnya. Oh, rupanya kawan ini perlu juga ini ya didoakan gitu loh. Jadi gereja itu harusnya terbuka. Halamannya harus selalu bersih dan harus asri, harus artistik. Bersih dan hijau, tagline Amang Harahap. Yes, Amang Daniel. Ya, demikian juga di dalam gereja itu harus rapi, gak ada kabel marsamburetan ya. Di sana sini terus bunganya bunga artifisial, harusnya bunga yang segar. Nah, untuk itu gereja bisa memberdayakan jemaatnya untuk membantu gereja. Semua jemaat itu bisa diberdayakan. Ada si keluarga A mengurus ini, keluarga B ngurus ini. Saya pikir gereja itu mudah sekali. Dengan gereja itu terlihat rapih, bersih, indah, asri, artistik, itu sebenarnya sudah modal utama kita memajukan masyarakatnya, memajukan pariwisatanya. Hanya itu saja. Cukup itu saja. Menjadi teladan, menjadi terang di tengah lingkungannya. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu mewah. Kita nggak butuh mewah, keramik-keramik semua nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah bersih, rapi, ya, dan artistik. Nah, gereja boleh memberdayakan jemaatnya, baik jemaat yang ada di situ maupun jemaatnya yang sudah pergi merantau. Ya. Jadi betapa gereja itu punya kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Bayangin tadi ada berapa? 9 juta kan? Iya, pergi. Nah, 9 juta itu. Ya mungkin nggak semua HKBP, tapi katakanlah hanya 20% aja lah. Wah, itu luar biasa gitu loh. Jadi HKBP harus menjadi penggerak, menjadi pelopor. Paling depan memimpin lingkungannya, memimpin masyarakatnya. Dia harus menjadi teladan. Tidak boleh lagi kita melihat pendeta itu mohon maaf ini Amang Pendeta, Inang Pendeta, ya. Misalnya merokok sembarangan, buang sampah sembarangan. Demikian juga sentuhannya. Dan pendeta tidak boleh lagi hanya mengkhotbahkan di atas mimbar, tapi pendeta juga harus berani melakukan hal yang sama dengan rakyatnya di jemaatnya di halaman, mau nyapu, mau memotong, menata bunga dan sebagainya. Kalau itu kami lihat, maka HKBP menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk perubahan. Ya. Sama-sama kita doakan Amang. Ya. Oke, Mang. Terima kasih Amang untuk kesempatannya. Boleh podcast bersama podcast HKBP di sini. Suatu kesempatan yang luar biasa untuk kami, Mang. Ada banyak sekali masukan, ada banyak sekali motivasi yang bisa saja didapatkan oleh teman-teman penonton. Begitu juga dengan kami dari gereja begitu. Terima kasih Amang, kami doakan sukses Piltik Coffee-nya semakin maju, modern, bersih dan profesional. Ya. Semoga ini diikuti oleh banyak usaha-usaha lain yang dimiliki. Pasti sudah mulai diikuti. Ya. Terima kasih Amang. Baik, Molete. Demikian Bapak Ibu podcast kita bersama pelaku UMKM di Wisata Danau Toba, Amang Tigor Siahaan. Kita masih akan bertemu dalam podcast bersama narasumber dan pembicara menarik lainnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.